Bapak Wali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak silahkan sambil mendengarkan kalian mengetikkan nama lengkap dan kelas di kolom komentar ya. Boleh mulai dari sekarang. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang pertama, yaitu kerajinan bahan keras. Di poin B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, ini peta konsepnya. Pada pertemuan atau materi yang kemarin, kita sudah membahas di prinsip kerajinan bahan keras ya. Ada 3 poin yang sudah Bapak bahas, sudah Bapak berikan materinya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada 2 poin juga, yaitu yang pertama bahan keras alam dan yang kedua bahan keras buatan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke materi, tapi sebelum itu kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Nanti kalian mengerjakan soal, bentuknya seperti game anak-anak ya. Insya Allah akan sangat menyenangkan sekali. Tidak, Pak. Tidak ya. Kita mulai aja apa gimana nih? Yang 2 anak nggak ada komentar sama sekali. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian kerjakan, kalian jawab sebisa kalian saja. Betul 3, betul 2, betul 1, atau bahkan salah semua tidak apa-apa. Karena kan materinya baru akan Bapak sampaikan setelah kita mabar ya, setelah game ini. Mabar. Silahkan dikerjakan anak-anak. Good job Muhammad Sodikin. Ya, ini adalah pretest anak-anak yang sudah kalian kerjakan. Jadi setelah ini Bapak akan memberikan materi. Seharusnya nanti di akhir materi pada post test itu semakin banyak yang benar. Ya, ini masih Karlina cuma benar 1, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian Ferdian juga benar 3, tidak apa-apa. Nanti di akhir pembelajaran kita mengerjakan game ini lagi. Seharusnya benernya tambah. Ya, berarti kalian paham apa yang disampaikan hari ini. Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Tes, anak-anak masih dengar suara Bapak ya? Masih. Yang lain nggak ada responnya nih? Masih, Pak. Masih. Oke, direspon ya. Jangan diem-diem aja, nanti ternyata ketiduran, kan nggak lucu. Oke, anak-anak, kita masuk ke materi B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan itu terbagi dalam 2 jenis anak-anak, yaitu bahan keras alam. Ini contohnya. Apa anak-anak kira-kira ini? Halo? Batang kayu, Pak. Ya, Kayu, Pak. kayu ya. Oke. Kalau yang ini? Bambu. 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 Ya, yang lain juga ngerespon nggak apa-apa. Setelah itu mic-nya dimatikan lagi. Kalau yang ini? Itu apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Ini adalah Apa itu, Pak? tumbuhan rotan anak-anak. Rotan ini biasa hidup di hutan-hutan di Kalimantan banyak sekali ini. Kemudian yang kedua adalah bahan keras buatan. Yang pertama ini apa anak-anak? Kaca. Kaca, betul sekali. Kalau yang ini? Apa? Kaleng. Iya, kaleng, tapi bahannya bahan apa ini? Aluminium. Apa, Pak? Aluminium itu lebih khusus ya. Umumnya lagi apa? Logam. Logam, betul sekali. Next. Yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal,
solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan mampu bertahan hingga bertahun-tahun. Nah, anak-anak, di kehidupan sekitar kita, sebetulnya kita itu seringkali melihat atau menemukan bahan-bahan dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Ya. Bahan-bahan ini sifatnya itu pejal. Pak, pejal itu apa sih? Di pertemuan 1 kemarin sudah Bapak jelaskan, pejal itu berarti tidak berongga. Contohnya, kalian bayangkan ada sebuah bola plastik misalnya, nih yang cowok yang biasa menemukan, yang biasa menjumpai. Bola plastik, itu dalamnya ada isinya enggak? Nggak ada. Tidak ada. Nah, itu tidak bisa disebut pejal. Pejal itu berarti berisi sepenuhnya. Pernah pegang tolak peluru? Pernah pegang enggak? Pernah ya? Pernah. Itu kan dalamnya pejal, ada isinya. Nah, yang dimaksud pejal itu seperti itu, tidak berongga anak-anak. Solid, kuat, padat, jelas lah ya. Kemudian yang selanjutnya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Enggak. Ini yang cewek kok malah diam-diam aja nih. Nggak ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nah, kita lanjutkan. Bahan keras alam yang pertama adalah kayu. Nah, kayu ini juga biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kayu terdiri dari berbagai jenis anak-anak, seperti mahoni, kemudian ada kayu pinus, jati, kayu hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Nah, kalau kalian mungkin yang sangat familiar itu ya kayu jati dan kayu Kalimantan mungkin ya, yang di rumah kalian ada. Nggak mungkin di rumah kalian itu nggak ada barang yang terbuat dari kayu. Masing-masing kayu memiliki ciri khas. Ya, misalnya lame dan albasia, ini bobotnya ringan anak-anak. Sedangkan ada jenis kayu yang bobotnya berat dan sangat kuat. Kira-kira kayu apa anak-anak? Kayu jati. Kayu jati, betul sekali. Nah, selain keras, kayu rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Jadi kalau kayu itu dibelah, nanti akan ada serat-serat yang enak dipandang mata, yang bagus ya. Lagi pula kayu tersebut juga memiliki lingkaran tahun. Kerajinan keras dari bahan kayu biasanya dibentuk dengan diukir. Nah, ini contoh anak-anak. Kayu berbagai macam ukuran. Kalau kalian perhatikan, itu adalah lingkaran kambium ya, atau lingkaran tahun. Bisa digunakan untuk mengukur usia kayu tersebut. Nah, ini contoh lagi, ini adalah serat yang sangat menarik yang tadi Bapak sampaikan. Kalau dibelah, kemudian dipotong, itu akan keluar serat-serat yang menambah nilai estetis. Ya. Nah, ini juga sama. Bagus-bagus kan, kalau dibuat kerajinan, nggak perlu dicat pun sudah bagus. Tinggal diblistur dan dipernis saja. Nah, ini contoh. Kira-kira gambar yang kalian lihat di layar itu terbuat dari bahan kayu apa anak-anak? Kayu jati. Ada yang lain? Apa? Kayu jati. Iya, betul sih, ini dari kayu jati ya. Kalau kalian perhatikan pada mejanya ya, itu sangat jelas sekali ada serat-seratnya. Kemudian di kursinya juga sama. Nah, ini juga sama ya. Serat-seratnya sangat terlihat jelas. Oke. Yang kedua adalah bambu. Bambu juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Batangnya kuat, anak-anak. Namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Bambu memiliki rongga. Rongga itu ya
ros ya, kalau kita sebut bahasa Jawanya itu mungkin ros. Memiliki rongga dari ukuran 1 sampai 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah. Nah, orang-orang zaman dulu kalau kalian nonton film-film pendekar, itu gelasnya itu terbuat dari bambu anak-anak ya. Pernah nonton film pendekar Kian Santang misalnya atau Angling Dharma gitu. Itu gelasnya semua terbuat dari bambu. Ada juga yang dari tanah liat. Namun yang dari tanah liat ini tidak kita bahas sekarang karena tanah liat ini merupakan bahan lunak ya. Bambu memiliki ruas batang yang unik yang biasanya ditonjolkan pada produk kerajinan. Tekstur batang bambu ini halus anak-anak, meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan maupun bentuk utuh. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Bambu itu kalau baru ditebang, itu ada kayak rambut itu tapi gatel ya, namanya lugut. Pernah lihat anak-anak? Pernah, yang Nah putih ya, itu ya Pak ya? bukan. Lugut itu Bukan. ya warna hitam lah. Kayak rambut. Bentuknya Rambut. rambut, cuma pendek-pendek, tajam. Jadi kalau kena kulit itu gatel. Itu namanya lugut. Kalau yang putih-putih itu mungkin jamur ya. Nah, tapi kalau yang udah tua, yang udah dipotong, yang udah dibersihkan, itu warnanya menjadi kecoklatan. Ya, warnanya kecoklatan, kemudian halus walaupun tidak diamplas. Tuh. Nah, ini adalah contoh bambu yang sudah ditebang. Kalau belum ditebang itu warnanya hijau anak-anak ya. Nah, ini contoh yang sudah ditebang dan sudah tua ya. Sudah lama ditebang. Kalau kalian perhatikan gambarnya, itu bambu tidak diamplas, tapi mengeluarkan apa ya? Cahaya ya. Ada cahaya di sini, kalian perhatikan. Ini ada pantulan cahaya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, Kelihatan. nah, ini bukti bahwa bambu itu kalau sudah lama, walaupun tidak diamplas itu teksturnya halus. Kalau kamu pernah lihat pagar di depan rumah misalnya, atau pagar di sawah dan sebagainya, bambu yang tidak dicat, semakin lama itu malah luarnya semakin halus. Ini kan bagian luarnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ros atau ruas. Kalau orang Jawa biasa menyebut ini ros. Nah, ini sambungan ini anak-anak. Sambungan ini sangat kuat. Biasanya orang menggergajinya itu di bawah di sini. Nah, sampai sini. Kelihatan nggak ininya? Mouse-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Nah, biasanya digergaji di sini, kemudian gergaji di sini otomatis akan membentuk sebuah wadah. Itu keunggulan bambu ya. Next, ini adalah bambu yang belum ditebang. Kalau ini bambu Jepang anak-anak, bukan bambu Indonesia. Bambu Indonesia itu biasanya banyak, di sini ada kulitnya. Kemudian kalau kulitnya ini dikelupas, di sini banyak lugut, gatel. Nah, ini contoh kerajinan dari bambu. Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, kalau dipotong atasnya, kemudian bawahnya dipotong, dibentuk menjadi sebuah wadah gelas ya. Nah, ini juga contoh kerajinan dari bambu. Kalau kalian perhatikan, ada bambu yang masih utuh, bagian rangkanya, kemudian ada bagian bambu yang disayat. Disayat itu dibelah anak-anak, dibelah, kemudian dipotong-potong, disusun sehingga bisa menjadi tempat untuk duduk dan bersandar. Nah, ini bambu yang disayat. Kemudian rangkanya ini adalah rangka bambu yang utuh. Next, ini juga adalah kerajinan dari bahan bambu. Ini mainan anak-anak seperti kincir air ya. Ini juga bisa digunakan sebagai hiasan di kolam yang ada di rumah misalnya bisa. Kemudian ini berbagai macam mainan dan kerajinan yang dihasilkan dari bambu, ada kalung, kemudian asbak, kemudian ada juga kapal-kapalan itu ya, bisa kalian lihat, ini ada anak kecil yang mau beli. Next, ini juga salah satu contoh kerajinan dari bahan bambu yang disayat, kemudian dianyam. Kalau di daerah kalian ini disebut apa anak-anak?
Nah, kalau ini tahu ya. Ini yang lebar apa namanya? Tampah. Tampah. Betul. Kalau tampah tahu. Kalau ini nih, yang ini. Fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat apa coba? Nggak ada yang tahu. Ini fungsinya buat ngunduh pelem, jambu, dan lain sebagainya. Ini nanti disambungkan ke galah ya, galah bambu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengambil buah yang ada di pohon yang sudah matang. Pernah lihat nggak? Ada bambu ujungnya kayak gini. Itu fungsinya untuk mengambil buah-buahan. Oke. Itu contoh kerajinan dari bahan bambu. Sekarang kita bahas yang dari rotan ya. Nah, karakteristik rotan itu batangnya kuat anak-anak, bahkan lebih kuat dari bambu. Memiliki ruas batang hampir sama nih, hampir sama kayak bambu. Tapi ruas batangnya itu lebih samar anak-anak. Dan di antara ruas itu tidak ada ruang, atau kalaupun ada ruang itu sangat kecil sekali. Tekstur batangnya halus walaupun tidak diamplas. Hampir sama lah karakteristiknya dengan bambu. Cuma ukurannya, diameternya itu lebih kecil. Nah, rotan ini dapat dipotong berbentuk sayatan maupun bentuk utuh. Rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena tumbuhnya ini menjalar. Nah, ini contoh penampakan penampakan. Ini contoh tumbuhan rotan yang ada di hutan anak-anak. Sangat panjang ya. Nah, tumbuhan rotan itu juga berduri. Nih, di bawah kalian lihat. Nah, ini contoh lagi orang sedang mencari rotan. Ini contoh tumbuhan rotannya, berduri anak-anak ya. Orangnya pakai sarung tangan. Nah, ini bapak-bapaknya sedang duduk di atas rotan yang sudah dipotong. Nah, ini pengrajin yang sedang menghilangkan durinya menggunakan bendo. Nah, ini rotan yang sudah dihasilkan, yang sudah didapatkan dari hutan, kemudian dibawa ke rumah, dijemur. Kalau kalian perhatikan, bentuknya itu hampir sama dengan bambu. Ini ada ruasnya, ya. Ini juga ruas. Tapi kalau dipotong di sini sama sini itu tidak berongga, padat anak-anak. Kalaupun ada rongganya itu sangat kecil. Nah, ini contoh rotan yang akan dikirim ke pabrik pengrajin. Contoh pembuatan kerajinan dari bahan rotan. Kemudian ini juga contoh kerajinannya. Mungkin kalian pernah lihat kursi seperti ini, itu bahannya terbuat dari rotan, ya, bukan dari bambu anak-anak. Nah, ini, Pak, rotan kan tadi bentuknya itu panjang dan cenderung lurus. Ini kok bisa melengkung-melengkung seperti ini ya? Nah, kalau kalian bertanya seperti itu, ini karena sudah diproses, dipanasi anak-anak ya. Dipanasi, kemudian dipres sehingga bentuknya bisa menyesuaikan dengan kehendak hati sang pengrajin. Nah, ini adalah bentuk rotan yang utuh sebagai kerangkanya ini. Kemudian yang dijadikan alas ini, anyaman ini adalah rotan yang sudah disayat. Next. Nah, ini contoh mainan anak-anak yang terbuat dari rotan. Ada juga dondang ya. Tahu dondang anak-anak? Halo? Dondang itu fungsinya buat apa? Iya. Buat apa fungsinya dondang? Untuk bayi. Betul sekali, untuk bayi ya, untuk menaruh. Ini kuda-kudaan dari rotan, ini dondang yang terbuat dari rotan. Next, ini juga banyak sekali kerajinan yang terbuat dari rotan. Ada tempat sepatu ya, rak sepatu. Kemudian ada juga keranjang pakaian ini.
Kemudian ada juga ini yang bundar ini apa namanya anak-anak? Tahu nggak? Ini bukan gelang ya, ini besar ya. Ada yang tahu nggak? Hula hoop, Nggak ada. Pak. Iya sih hula hoop digunakan untuk hula hoop. Tapi Hula hoop. namanya bukan hula hoop ya. Namanya simpai. Oh, simpai. Simpai biasa digunakan untuk mainan. Ya kalau orang biasa bilang hula hoop. Cuma ini namanya simpai ya. Oke, kita next. Yang kedua, bahan keras buatan. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, dari 3 jenis bahan keras alam tadi, apa saja anak-anak? Yang pertama, Kayu. 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 Yang kedua, Bambu. bambu. Yang ketiga, Rotan. rotan. Nah, dari ketiga contoh bahan keras dari alam ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Yang cewek gimana? Nggak Nggak ada, ada. Pak. Oke, kita next. Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita next. Yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Yang pertama, contohnya kaca. Kaca ini wujudnya transparan dengan ketebalan bervariasi antara 1 sampai 2 mm atau lebih. Permukaannya licin dan mengkilap. Next, Bapak lanjutkan yang kaca. Kaca ini sifatnya itu licin anak-anak ya. Maka harus menggunakan cat khusus untuk mewarnai kaca tersebut. Nah, kaca ini bisa dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas antara 500 derajat Celcius sampai 2000 derajat Celcius. Kalian perhatikan, ini adalah kaca yang akan dibentuk. Jadi kaca itu dipanaskan dulu anak-anak ya. Sama seperti logam, ini harus dipanaskan sehingga nanti bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dari pengrajin tersebut. Nah, ini adalah contoh pecahan-pecahan kaca. Ini juga sama, kalau kita sebut pecahan kaca ini beling anak-anak ya. Beling. Ini adalah contoh kaca yang digunakan untuk. Ya, Pak. Ya, Pak. Masih kedengaran suara Bapak ya? Masih. Oke. Masih. Ya, ini adalah contoh kerajinan dari bahan kaca, lebih tepatnya kaca daur ulang ya. Ini adalah botol yang kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menjadi case lampu. Kalau ini dipajang di kafe, ini sangat estetis anak-anak. Nah, ini contoh juga kerajinan dari kaca yang dilukis. Botol. Botol itu terbuat dari apa anak-anak? Yang kalian lihat, kaca ya. Kemudian dilukis sehingga bisa menghasilkan barang kerajinan yang unik. Kemudian ini adalah gelas yang dilukis. Kemudian ini lampu tidur anak-anak. Sangat estetis sekali. Kemudian ini contoh mozaik. Kesenian ini namanya kesenian mozaik anak-anak. Nanti di kelas 9, bab yang kedua kalau nggak salah nih. Bab yang kedua. Ada seni patung, di situ contohnya adalah mozaik. Nanti kita bahas. Kemudian ini juga sama. Nah, ini juga dari kaca, bentuknya sangat bagus ya. Berbentuk kapal pesiar dan pesawat jet. Kemudian ada juga bentuk candi yang terbuat dari kaca. Nah, ini juga salah satu kesenian mozaik anak-anak. Kaca jendela, tapi ini disusun dari pecahan-pecahan kaca. Kalau kalian perhatikan, di sini ada kaca pecahan kaca warna ungu, kemudian biru, biru muda, merah, dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan
suatu citra yang bisa kita lihat. Kalau bentuk yang yang kita lihat sekarang itu bentuknya apa, anak-anak? Ini bentuk apa ini? Halo? Halo. Iya, Pak. Ya, anak-anak ini bentuk apa? Bunga. Bunga. Ini juga bunga ya. Kalian perhatikan, ini hanya dari pecahan kaca saja, kalian sudah tahu kalau ini bentuknya itu bunga. Ini adalah daun. Ini adalah gunung ya, pemandangan. Ini langit, dan sebagainya. Next, ini juga sama. Ini dari pecahan, tapi keramik sih kalau ini. Disusun sehingga membentuk hewan, apa ya kira-kira ya ini ya? Kucing. 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 Next. Ini adalah salah satu destinasi wisata. Ini juga terbuat dari kaca, anak-anak. Ruangan ini ada rangka baja, kemudian disusun kaca-kaca sebagai dinding dan atap. Kalau siang hari, bayangan di sini ya, di dalam ruangan ini itu sangat estetis dan instagramable. Destinasi wisata ini sedang booming sekali ya, sampai antri ya, mau masuk ke sini buat foto jepret-jepret itu antri. Kalian lihat yang di lantai ini bukan keramik ya, ini adalah bayangan yang berasal dari dinding dan atap yang berkaca berwarna-warni. Next, logam. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, kemerahan atau kecoklatan, ataupun perak keabu-abuan. Memiliki berbagai macam bentuk, ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan ringan. Untuk jenis tertentu, logam mudah terkorosi, anak-anak. Terkorosi. Tahu korosi ya? Korosi ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Enggak. Yang cewek ada yang tahu? Enggak, Pak. Nah, Enggak, Pak. korosi ini Pak. merupakan berkurangnya kualitas logam karena zat-zat tertentu. Kalau kita sebut bahasa Jermannya itu nieng, anak-anak ya. Emang itu nih Jerman, Pak? Bahasa Danasari, ding, apa bahasa Tanjung Sari ya. Nieng, tahu nieng? Tahu. Tahu. Karatan ya, bahasa Indonesianya karatan. Tapi kalau bahasa proyeknya itu kayaknya kok nieng. Oh, bahasa kerasak gitu. Oke. Jadi untuk logam tertentu itu bisa berkarat. Makanya itu salah satu kekurangan bahan jenis logam. Kemudian para pengrajin ini akhirnya berpikir gimana caranya ya supaya logam ini tidak berkarat. Nah, salah satu caranya adalah dengan dilapisi. Baik dilapisi dengan cat atau krom. Atau emas murni juga bisa. Tapi kan nggak mungkin kalau pagar depan rumah yang bahannya besi, kemudian dilapisi emas murni. Kayaknya kok sultan banget. Makanya disiasati kalau pagar depan rumah menggunakan besi itu menggunakan cat. Iya Pak ya? Ya. Kita next. Ini adalah contoh pembuatan kerajinan dari bahan logam. Tentu saja dipanasi dulu, kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Ini kelihatan anak-anak ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan atau suara Bapak nggak jelas, silahkan komplain aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini pembuatan pajangan dari kuningan, anak-anak. Ini juga sama. Kalau ini tembaga ya. Nah, ini juga sama.
pembuatan Garuda Pancasila. Kalau kalian lihat itu menggunakan palu dan pahat ya untuk membentuk. Nah, ini juga contoh kerajinan dari bahan logam. Ini kaleng yang kemudian dimanfaatkan. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Yang tadinya kaleng seperti ini, kemudian seringnya dibuang, dicat, dibentuk, digambar, biar bagus, bisa untuk naruh, apa ini ya? Kira-kira apa anak-anak? Tisu. 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 Tisu apa pempes ini? Tempat Tisu ya? tisu, Pak. Iya, iya. Tisu, Pak. Oh iya, tisu. Kira-kira bisa nggak bikin kayak gini? Insya Allah bisa, Pak. Oke, ini paling mudah anak-anak. Bisa. Kaleng apa kira-kira ini? Kaleng susu. Kaleng susu, betul. Yang tutupnya pakai plastik ya, bisa dimanfaatkan untuk membuat wadah tisu. Next, ini juga sama dari kaleng, tapi cover lampu ya, cover lampu malam. Kalau kita mau tidur misalnya, lampu utama dimatikan, kemudian nyalakan lampu ini biar suasananya temaram dan romantis. Kok romantis? Suasananya itu ya nggak gelap-gelap amat lah ya. Next, ini juga mainan yang terbuat dari botol minuman bekas. Ini juga sama. Nah, itu yang lagi bikin. Bukan saya itu ya. Itu pengrajin anak-anak dari Bali. Karena di Bali itu merupakan destinasi wisata dunia. Banyak sekali sampah atau limbah kaleng yang dibuang begitu saja. Akhirnya beliau ini berinisiatif membuat mainan berbentuk sepeda motor Vespa ya, berbentuk Vespa, kemudian dijual lagi. Ya, ini merupakan salah satu komoditi ekonomi juga yang tadinya sampah tidak berguna sehingga bisa berguna dan bernilai uang. Next. Saya anggap pertemuan 2 sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Kalau ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita coba post test ya. Kita main game lagi. Kita lihat sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah siap. Arinda. Kenapa Arinda? Kalau sudah siap, kita main game lagi ya. Kita mabar lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai anak-anak. Good. Semangat, yuk. Ingat, selain ketepatan dalam menjawab soal, kecepatan juga diperhitungkan poinnya ya. Yo, semangat yo. Ya, Siti Awalia naik peringkat 4. Noval kejar-kejaran. Ya, Ahya naik peringkat 1 nih. Dikejar Aziza. Biar nggak kelamaan. Kita lihat. Peringkat 1 Ahya. Anak-anak 75. Diingat-ingat. KKM-nya naik. Kalau hanya 70, benar 7 juga di bawah KKM ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk pertemuan hari ini, Bapak kira selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada ditanyakan,
Bapak sampaikan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, silahkan kalian catat di buku catatan masing-masing, kemudian di foto dan di-upload ya ke link seperti biasa. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham pertemuan hari ini Bapak pikir cukup ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, patuhi protokol dari pemerintah ya. Olahraga teratur, makan teratur, pokoknya jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu di kelas seperti biasa ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.